Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NIM 24075106 dari program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Kesehatan Remaja dan Penyakit Tidak Menular. Presentasi ini membahas bagaimana upaya promotif dan preventif berperan penting dalam menurunkan risiko penyakit tidak menular pada remaja, serta kaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya SDG 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Saat ini penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi tidak lagi hanya menyerang orang dewasa, tetapi mulai banyak ditemukan sejak usia remaja. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup remaja, seperti pola makan yang kurang sehat, rendahnya aktivitas fisik, serta gaya hidup akibat penggunaan gawai yang berlebihan. Jika kondisi ini tidak ditangani sejak dini, maka risiko penyakit tersebut dapat berlanjut hingga usia dewasa dan meningkatkan beban kesehatan di masa depan. Oleh karena itu, remaja menjadi kelompok yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan hubungan antara upaya promotif dan preventif dengan penurunan penyakit tidak menular pada remaja. Selanjutnya menguraikan strategi promotif dan preventif yang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan kontribusi kesehatan remaja terhadap pencapaian SDG 3. Kita lanjut ke risiko penyakit tidak menular pada remaja. Risiko penyakit tidak menular pada remaja meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan perubahan gaya hidup dan beberapa faktor utama yang mempengaruhi antara lain pola makan tinggi gula dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, serta gaya hidup sedentari, serta rendahnya literasi kesehatan. Banyak remaja yang belum mampu menilai risiko kesehatan sendiri, sehingga kebiasaan tidak sehat dianggap sebagai hal yang wajar. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya intervensi sejak usia remaja. Selanjutnya, kita masuk kepada upaya promotif. Upaya promotif berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap pentingnya hidup sehat. Beberapa bentuk upaya promotif antara lain, yang pertama, edukasi gizi dan aktivitas fisik. Yang kedua, program sekolah sehat. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial dan konten digital kesehatan. Yang keempat, pemberdayaan remaja melalui IKS, posyandu remaja, dan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Upaya ini bertujuan agar remaja mampu menjadi subjek aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada upaya preventif. Sementara itu, upaya preventif menekankan pada pencegahan secara langsung melalui pembiasaan hidup sehat. Upaya preventif dapat dilakukan melalui yang pertama, aktivitas fisik secara teratur, pola makan seimbang, pemeriksaan kesehatan berkala, serta dukungan lingkungan keluarga dan sekolah. Dengan lingkungan yang mendukung, remaja akan lebih mudah menerapkan kebiasaan sehat dan kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam promosi dan pencegahan penyakit tidak menular. Media seperti media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan kesehatan secara cepat dan menarik. Selain itu, aplikasi kesehatan membantu remaja memantau aktivitas fisik, pola makan, dan kondisi kesehatannya. Teknologi membuat edukasi kesehatan menjadi lebih interaktif, mudah diakses, dan sesuai dengan dunia remaja.
Kesimpulan dan sarannya. Sebagai kesimpulan, upaya promotif dan preventif harus berjalan secara bersamaan. Edukasi kesehatan, pembiasaan perilaku sehat, pemanfaatan teknologi, serta dukungan lingkungan memiliki peran penting dalam menurunkan risiko penyakit tidak menular pada remaja. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain memperkuat program sekolah sehat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, menyediakan fasilitas olahraga yang memadai, menguatkan posyandu remaja dan germas, melibatkan keluarga dalam pembentukan kebiasaan sehat, serta memperkuat kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesehatan remaja. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak usia remaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.